Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Jamaah rahimakumullah, Allah senantiasa mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, dan hendaklah seorang muslim itu senantiasa berkata yang benar. Kalau memang itu diperlukan, kita senantiasa berusaha menjaga lisan kita agar supaya lisan kita terjaga dari perkataan yang sia-sia, agar supaya juga Allah seperti yang dijanjikan ketika kita menjaga ucapan kita itu adalah karena ketakwaan hati kita. Apapun yang kita ucapkan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang muslim senantiasa berusaha untuk menjaga lisannya. Tidaklah berkata kecuali yang baik-baik dan diperlukan. Allah menjanjikan akan memperbaiki amal-amal kita, ya, agar supaya ketakwaan kita bertambah. Maka usahakan amal kita semakin hari menjadi semakin baik. Dan salah satu caranya tadi seperti dijanjikan oleh Allah, agar supaya kita mengatakan perkataan yang benar. Dari sifat itulah nanti Allah akan semakin memperbagus amalan-amalan kita. Keikhlasan kita, kekhusyuan kita, semuanya akan diperbaiki oleh Allah. Dan juga sekaligus juga Allah akan semakin banyak mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang harus kita senantiasa jadikan pedoman. Semakin bagus ibadah kita, maka akan semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah terkait perang Hunain. Kemarin sudah kita bahas terkait jalannya peperangan yang tadinya kaum muslimin berjumlah 12.000, ya, pada awal peperangan ternyata jumlah yang banyak itu tidak berfaedah sama sekali, ya, sehingga kaum muslimin yang memang pada waktu itu banyak diantara mereka kaum muslimin yang masih baru masuk ke dalam agama Islam, ya, diantaranya sekitar 2.000 orang itu adalah dari penduduk Mekah dan sekitarnya yang baru saja masuk Islam, sehingga imannya belum kuat. Berbeda dengan orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, mereka imannya sudah kuat. Mereka sangat percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari sebelumnya Rasulullah sudah menjanjikan bahwasanya di dalam perang Hunain ini akan mendapatkan kemenangan.
Ya, ketika Rasul mengatakan demikian, Rasul itu mengatakan segala sesuatu bukan kehendak hawa nafsunya sendiri, semuanya berdasarkan wahyu. Sehingga orang yang beriman dengan keimanan yang benar akan membenarkan seluruh perkataan para rasul. Akan tetapi, ya, karena banyak di antara kaum muslimin masih baru-baru masuk Islam, belum mengenal iman yang benar, maka ketika mereka dicegat musuh dari kanan dari kiri, dikepung musuh, mereka lari tunggang langgang, ya, meninggalkan Rasulullah beserta sekitar 80 orang sahabatnya. Ya, mereka berperang sendiri. Rasulullah tetap maju sambil menyeru kaum muslimin untuk kembali. Itu. Pada akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan pertolongannya, meneguhkan kaum muslimin yang tadinya lari tercerai-berai, diteguhkan oleh Allah untuk kembali bersatu padu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada akhirnya suku Hawazim ini berhasil dikalahkan. Ya, jumlahnya kata para ulama adalah sekitar 20.000 sampai 3.000 personil, sedangkan kaum muslimin sekitar 12.000. Itu, ya, sekitar 12.000, sehingga 1:3 atau 1:2. Dan qadarullah, jumlah yang banyak ini tidak ada artinya di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Makanya walaupun jumlahnya kalah, kaum muslimin tetap diberi kemenangan oleh Allah karena memang Allah menghendakinya. Sekali lagi, Allah menghendaki kemenangan. Ya, suku Hawazim mereka semuanya lari tunggang langgang, sebagian besar mereka melarikan diri ke benteng Taif. Mereka mengungsi ke sana, meninggalkan harta benda dan anak istrinya. Ya, ini kalau sudah berada dalam peperangan, ya, kalau sudah kalah, mereka sudah ora kamutan anak bojo, apa maning kok hari kiamat, nggih. Kalau hari kiamat sudah nggak kamutan. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Pada hari itu semuanya orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Boro-boro kemutan bojo, boro-boro kemutan anak nanti di padang mahsyar. Kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Anak tidak bisa menolong bapaknya, bapak tidak bisa menolong anaknya. Istri tidak bisa menolong suaminya, suami tidak bisa menolong istrinya. Semuanya harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Itu dipasang masar seperti itu. Kecuali nanti, ya, ketika selesai di padang mahsyar, ya, barangkali panjenengan bisa, kalau diridhoi oleh Allah, memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak diberi syafaat. Ya, kita mudah-mudahan, ya, orang yang pertama diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, maka kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan sholawatan, gitu. Ya, kalau sholawatan beda, apalagi aja maulidan, gitu. Ya, monggo yang melaksanakan monggo kersolah, ya. Semuanya sudah dewasa, sudah bisa berpikir. Ya, bagaimana kita memperingati kelahiran Nabi SAW dengan kemaksiatan, dengan musik, dengan joget-joget. Naudzubillah. Kita tidak perlu, ya, mendekati, tidak perlu mengikuti. Ya. Kalau ada yang narik iuran, bagaimana? Tidak usah ikut iuran, haram hukumnya. Ini kalau kita ikut iuran, ya sama saja kita berdosa, ya. Apalagi menghadiri, termasuk acara-acara, kegiatan-kegiatan yang tidak ada dasar hukumnya, kita harus mengingkarinya, tidak boleh mendatanginya. Itu.
Kembali ya, sekitar kata para ulama sekitar jumlah wanita dan anak-anak yang jatuh menjadi tawanan kaum muslimin mencapai 6.000 orang, subhanallah. Jumlah yang sangat banyak. Ya, tentaranya semuanya lari, laki-lakinya. Mereka tidak membawa apa-apa. Berarti yang ini harta benda yang ditinggalkan yang dibawa oleh suku Hawazim ini sekitar 4.000 uqiyah perak. Satu uqiyah itu sekitar sekilo. Kalau 4.000 berarti pirang kilo? Ya berarti 4.000 kilo berarti pira? 4 ton nggih. 4 ton perak dan emas. Ya. Ada berapa lagi? 24.000 ekor unta. Seperti yang sudah disampaikan di awal. Kenapa suku Hawazim membawa itu semuanya? Agar supaya apa? Memprovokasi. Agar kelihatan banyak sebenarnya. Ya. Dan itu semuanya qadarullah. Dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Suku Hawazim jumlahnya sangat banyak. Dan mereka membawa semuanya. Harta-harta yang ada di kampung mereka semuanya dibawa. Agar tujuannya itu memprovokasi kaum muslimin agar takut. Pada kenyataannya itu semuanya menjadi milik kaum muslimin. Karena aturan peperangan zaman dahulu seperti itu. Siapa yang menang perang, dia berhak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Itu. Kalau zaman sekarang berbeda. Ya zaman sekarang tidak seperti itu. Zaman sekarang hukum internasional sekarang kalau tidak salah itu yang kalah peperangan harus menanggung biaya peperangan. Itu. Makanya zaman dahulu perang Malvinas antara Inggris dan Argentina. Kenapa Argentina itu bangkrut itu gara-gara itu. Kalah perang karo Inggris sehingga harus menanggung peperangan. Itu yang terjadi. Ya begitu juga mungkin yang terjadi nanti ketika ada titik akhir daripada perang Rusia dan Ukraina. Ya, siapa yang kalah ya seperti itu. Dan terakhir update terakhir di Amerika Serikat sana mau berperang katanya dengan negara tangganya. Subhanallah, ini perang ini bukan kalau kita melihat sejarah kaum muslimin Muhammad SAW selama kehidupannya, selama kurang lebih 10 tahun berada di kota Madinah, itu dilakukan Rasulullah setahun sekitar 3 kali atau 4 kali. Berarti berapa kali? 10 tahun ping papat berapa kali? 40 kali peperangan yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya itu sibuk memperjuangkan agama Islam agar tersebar. Bagaimana para sahabat demikian setia di dalam suka maupun duka. Itu mereka imannya luar biasa. Kemarin sudah kami sampaikan di antara pahlawan kaum muslimin Zubair bin Awam di peperangan ini berhasil menewaskan 300 orang sendirian. Subhanallah. Itu. Ini. Kenapa bertekad berbekal keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Orang kalau sudah beriman kepada Allah tabaraka wa taala berjihad, dia tidak menghendaki hidup, okay? Dia menghendaki syahid, menghendaki sakit kepenginnya mati langsung masuk surga. Akan tapi Allah tidak menginginkan, ajalnya belum tiba, makanya walaupun berperang menghadapi beribu-ribu musuh masuk ke dalam barisan musuh kembali selamat, sementara musuhnya terbunuh. Ini diantara banyak kejadian-kejadian di dalam kehidupan ini yang harus kita ambil ibrahnya, ambil pelajarannya. Lalu apalagi 24.000 ekor onta. 24.000 ekor onta. Onta sijir kan tidak? Kalau sapi berapa kemarin? Sapi seekor itu
ya digawe rata-rata 20 juta nggih. Onta ya sekitar 5 kali lipat. 100 berapa jadi kalau 24 ribu? 24 ribu dikalikan 100 juta. Katanya angel bok. Iya, karena kakek nolek. Makanya panjenengan mungkin ya yang muda-muda update berita nanti bangsa Indonesia mau mendefinisi ulang rupiah yang tadinya 1.000 menjadi 1 rupiah, tapi nilainya tetap itu. Ada rencana, jawabannya seperti itu, Mbok. Jangan nanti mungkin kaget, nanti ada wacana. Saya nggak tahu apakah akan dilaksanakan temenan apa ora, tapi ada wacana seperti itu. Kalau 1.000 menjadi 1 rupiah, kalau 1 juta menjadi 1.000 gitu. Tapi nilainya tetap, nanti nilainya tetap. Itu biar tidak, biar apa? Biar menyederhanakan. Coba kalau seperti ini, dole pira 4.000 ping 1 juta, ping 100 juta, 100 juta dole pira? 8 ya, karena 100 juta dolnya 8 dikali kan tambah 24.000 tambah 3 berarti berapa? 11 dolnya. 24 ditambah dol 11 priwe ngomongnya. Bangsa Indonesia ya kok kegeden, terlalu tinggi, makanya akan didefinisi ulang rupiah itu biar nilainya tetap tapi angkanya dirubah. Itu seperti itu rencana pemerintah. Wallahu a'lam apakah akan dilaksanakan atau tidak. Kita berikutnya apa lagi? 40.000 ekor kambing sama ya. Kambing kalau di harga 3 juta saja ya, 3 juta kali 40 berarti 120.000 juta. Itu. Ya kalau kita dirupiahkan jadi angel gitu, terlalu banyak ndolnya. Itu panjenengan juga belum tuh bisa ngomong berapa jumlahnya. Ini semua ghanimah ini ya dikumpulkan oleh Rasulullah, ditahan atau dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya Ji'rana. Ya, Ji'rana. Lalu beliau beserta pasukannya mengejar suku Hawazim yang mereka bertahan di benteng Taif. Saya sudah sampaikan, pasukan yang laki-laki semuanya lari tunggang-langgang dan mereka masuk ke dalam benteng di dalam kota Taif. Ya, sementara ganimahnya ya barang bawaan tadi, harta bendanya termasuk wanita anak-anak semuanya ditinggalkan. Ya, 6.000 orang istri dan anak ditinggalkan. Ini kaum ibu berbahagia sekarang ya, tidak seperti zaman dahulu seperti itu kalau peperangan. Ya, ketika ada terjadi peperangan itu kaum wanita dan anak-anak itu menjadi milik sing menang ya, bisa dijadikan budak maupun dijadikan istri, mau dijual juga bisa. Itu zaman dahulu seperti itu. Ini ya, hanya kalau sekarang sih tidak seperti itu, hukumnya sudah berbeda. Kita lanjutkan dengan pengepungan benteng Taif. Menurut riwayat ya, Bani Saqif ini, suku Hawazim ini dipimpin oleh Malik bin Auf, bertandang di benteng Taif ya, dan dikepung oleh Rasulullah selama kurang lebih 10-18 hari. Saking susahnya, padahal Rasulullah beserta kaum muslimin berhasil menaklukkan 5 benteng Khaybar. Akan tapi Taif ini qadarullah, kalau Allah belum berkehendak untuk memenangkan kaum muslimin, maka cara apapun juga tidak akan bisa. Padahal di sini Rasulullah sudah menggunakan senjata yang lebih canggih. Ya, salah satunya diantaranya manjanik. Manjanik ini kayak ketapel ya, tapi dalam ukuran yang besar. Untuk melontarkan bola api agar bisa masuk, ya isinya berupa benda-benda tajam dan sebagainya, nanti dibakar ya, nanti dilempar dengan semacam ketapel tapi ketapel besar. Itu namanya manjanik. Gitu. Senjatanya kalau sebelumnya belum ada kepikiran, mulai perang ini ya, perang Hunain ini
kaum muslimin sudah berinovasi ya kemajuan teknologi zaman itu ya, tidak melulu menggunakan. Terus ada lagi yang namanya dababa. Dababa itu perisai ya, semacam gunungan, karena kalau di benteng kan mereka bertahan dengan apa? Dengan menggunakan anak panah dari atas benteng, sehingga kalau ada musuh maju dipanahi dari atas, sehingga kaum muslimin menggunakan dababah ini sebagai perisai. Begitu juga ada ranjau duri ya, yang dibuat sedemikian rupa. Ini cikal bakal peperangan nanti akan berkembang, dan perlu panjenengan pahami pencetus teknologi hari ini sebenarnya dari kaum muslimin dahulu ya, hanya memang dikembangkan atau dipopulerkan oleh orang-orang barat zaman sekarang itu. Akan tapi pada hakikatnya hal-hal seperti ini sudah dikenal oleh kaum muslimin ya, dari zaman dahulu kala, dari semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nanti berkembang ya, dari manjanik ini nanti ada dirubah menjadi meriam ya. Meriam Bisora Kanggo sekarang apa? Rudal. Kalau zaman dahulu manual ya, meriamnya diobong dor. Sekarang dari laptop sudah bisa ya, dikendalikan dari rumah sudah bisa. Ini subhanallah ya, dari hal-hal seperti ini manusia berpikir bagaimana mengembangkan inovasi pikirannya. Akan tetapi sampai 18 hari walaupun sudah menggunakan peralatan yang canggih ya, akan tetapi beliau kaum muslimin tidak bisa menaklukkan benteng Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kurang lebih isinya bahwasanya kamu tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Ya, artinya kamu belum bisa menaklukkan benteng Taif pada saat itu, seberapapun keras usahamu. Lalu beliau menyampaikan kepada Abu Bakar menyampaikan kepada Umar bin Khattab bahwasanya kaum muslimin tidak akan bisa memenangkan, tidak bisa menaklukkan benteng Taif. Akan tetapi bahwasanya kaum muslimin terutama yang tadi di awal-awal mereka lari meninggalkan Rasulullah, taksi penasaran ya, pengennya menebus kesalahan di awal, sehingga mereka maunya tetap berperang ya. Padahal Rasulullah sudah mengumumkan bahwasanya ini benteng Taif ya, mereka sudah berada di dalam, mereka tidak berani keluar, sudah tidak punya pengaruh, tapi kita juga tidak bisa mengalahkan mereka, maka ayo kita pulang saja. Akan tetapi di antara kaum muslimin ada sebagian yang menyerukan, masa kita pulang sebelum bisa menaklukkan benteng Taif, sehingga mereka memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap menyerang. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah mengizinkan, ya silahkan kalau kalian kepengen menyerang, ya. Akhirnya mereka mencoba untuk masuk lagi dalam benteng tersebut. Apa yang terjadi? Tidak ada yang berhasil. Yang terjadi hanya banyak yang luka-luka. Pada akhirnya Rasulullah mengumumkan bahwasanya kita tinggalkan benteng Taif. Ya, kembali ke tempat pembagian ghanimah. Ini ya, dan ini berlangsung selama 18 hari. Ya, kata para sahabat ini di antara mereka itu tadi ada yang merasa kenapa kita harus meninggalkan sesuatu yang belum kita menangkan. Gitu. Akan tapi itu semuanya sekali lagi bukan karena kemauan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah berdasarkan wahyu. Ya, Nabi sudah diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwasanya kaum muslimin tidak akan bisa menaklukkan benteng Taif. Makanya sudah tinggalkan saja. Toh benteng Taif pasukan di dalamnya juga sudah tidak berani keluar. Karena sekali mereka keluar, mereka akan langsung
diserang atau diserbu oleh kaum muslimin, sehingga mereka seperti musang yang bersembunyi di balik batu. Ini kata si Naufal, ya, itu tidak bisa apa-apa. Ya, sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya mereka kembali. Itu. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah memerintahkan untuk kembali, ya, Rasulullah ketika melihat para sahabatnya mereka berusaha menyerang benteng Taif, tetapi tidak berhasil, Rasulullah tersenyum. Cara wong Jawa ini, cara wong kita ngomong domong-domongi ora ngandel genage Gusti Allah, orang menghendaki kemenangan kok ngeyel bayangan aja jajal diserang tayang apa ora. Itu gampangnya seperti itu, ya, cara orang Cikadunya. Sehingga Rasulullah tertawa lantas memerintahkan agar berseru mengucapkan la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tiada Allah, tidak Tuhan melainkan Allah semata. Dialah yang menepati janjinya, sadaqa wa'dah, ya, wa nasara 'abdah, dan yang menolong hambanya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan dialah yang mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Nah ini, ya. Ini kalau panjenengan ada dahulu kita bertakbir, ya, ada yang mengucapkan seperti ini, ya, maknanya seperti itu, ya. Kadang-kadang kita dahulu, ya, si penting melu la ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara 'abda wa zamal ahzaba wahda, tapi orang ngerti gitu betul. Kadang-kadang kita takbir seperti ini orang ngerti. Ini padahal perkataan Rasulullah, ya, untuk menandaskan bahwasanya seluruh kemenangan kaum muslimin ini karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaupun tidak ada pasukan Islam, Allah bisa saja mengalahkan seluruh musuh-musuhnya sendirian kalau Allah berkehendak. Ini tidak berguna pasukan yang banyak kalau Allah tidak menghendaki kemenangan. Tidak akan berfaedah bagi kita, ya, bagi seorang kelompok yang banyak untuk memuliakan kita atau merendahkan kita. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kalaulah orang sedunia berkumpul untuk membuat panjenengan menjadi mulia, itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Kalaulah orang sedunia berkumpul untuk mencelakakan panjenengan, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Ini akidah. Akidah. Makanya kita berjalan, ya, di dunia ini santai saja. Ya. Tidak ada orang yang bisa mencelakai kita kecuali atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita pasrah kepada Allah, ya sudah. Bukan berarti pasrah ini kita ngono nyot gebuki, bukan, ya. Tapi kita sudah berusaha mempertahankan diri, berjuang dan sebagainya, itu jalannya, ya. Memang ada penderitaan yang seperti yang dirasakan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, tapi itu cara Allah untuk menguji keimanan kita melalui penderitaan, melalui kesakitan, melalui bencana dan sebagainya. Seberapa kuat kita. Ya, ketika mulai bergerak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka berseru, ayyibuna taibuna lirabbina khamidun. Kami kembali, kami bertobat dan senantiasa memuji Rabb kami. Ini ketawaduan Rasulullah, kerendahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap kesempatan, ya. Lalu para sahabat ketika sudah mau pulang, ya, mereka ada yang meminta kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, doakan agar Bani Saqif celaka. Tadi karena tidak bisa ditundukkan, sehingga kaum muslimin, orang-orang yang baru masuk Islam barangkali, mereka memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan
ini benteng tidak bisa dikalahkan. Doakan agar mereka celaka. Itu adalah permintaan daripada kaum muslimin yang masih baru-baru masuk Islam, kira-kira seperti itu. Mereka belum tahu. Apakah Rasulullah mengiyakan? Kebalikannya. Ya. Bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah berilah hidayah kepada Bani Sakif dan datangkanlah mereka kepadaku. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau Rasulullah memohon kepada Allah, misalnya binasakan orang yang ada dalam benteng, pasti diijabahi. Seperti zaman dahulu di awal dakwah, ya, Rasulullah ketika dakwah ke kota Taif, hanya masih ingat? Masih ingat namanya? Saya tuh masih ingat. Sebelum hijrah, Rasulullah berdakwah ketika di Mekah sudah sangat susah, beliau berdakwah ke kota Taif. Menyeru kepada penduduk Taif untuk apa? Untuk masuk Islam. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya menerima, malah Rasulullah dibandemi. Dibandemi sampai berdarah. Di tengah jalan antara Mekah dan Taif, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, jika kau mendaki, saya akan ambil di gunung untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Apa jawab Rasulullah? Lah, jangan ya Jibril. Mudah-mudahan di antara keturunan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini 2 kali Rasulullah dalam kehidupannya. Sebelum hijrah, lalu sesudah hijrah. Ini orang Taif ini. Itu. Sekarang ketika Rasulullah sudah balik, ya maksudnya belum balik ke Madinah, akan tapi balik ke tadi Ji'rana, ya, ke tempat ghanimah dikumpulkan. Tempat ghanimah dikumpulkan. Karena saking banyaknya harta rampasan perang, tadi bayangkan 6.000 wanita dan anak-anak, ada 24.000 ekor unta, ada 40-an ribu domba, belum emas dan peraknya, sangat banyak memang. Ya, ghanimah yang diperoleh kaum muslimin untuk pada saat peperangan Hunain ini. Lalu sebagai aturannya, masing-masing orang yang melakukan jihad atau peperangan di Hunain itu mendapatkan bagian. Akan tapi itu semuanya tergantung pembagiannya sesuai dengan ketentuan syariat agama Allah. Dan Rasulullah orang yang paling mengerti akan hal tersebut. Ya, itu. Sementara hartanya dibagi dan juga wanita dan anak-anaknya dibagi semuanya. Dibagi kepada seluruh orang-orang yang ikut peperangan. Kalau untuk tawanan perang itu aturannya siapa yang berhasil menangkap itu yang mendapatkan tawanan perang. Kalau hartanya itu adalah dikumpulkan terlebih dahulu, nanti Rasulullah yang membagi. Itu ketentuannya seperti itu. Dan disebutkan ada 2 peristiwa di dalam pembagian ghanimah perang Hunain ini. Di antara tawanan suku Hawazim ini adalah ada seorang wanita tua yang namanya Saimah binti Haris. Ya, Saimah binti Haris ini ternyata adalah saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW. Ada yang masih ingat? Rasulullah ketika kecil itu disusukan, ya, ke suku Sya'di dan disusui oleh sinten ibu susunya Halimah, dan Halimah ini mempunyai anak yang namanya tadi, ya, Saimah, gitu. Dan Saimah berarti menjadi saudara sesusuannya Nabi Muhammad SAW. Ya, Saimah ini datang kepada Rasulullah ya dalam keadaan sudah tua, ya, karena memang jarak usianya juga dengan Nabi sekitar 5 sampai 10 tahun, sehingga usianya sekitar 70 tahun ke atas, sudah tua renta.
Itu sehingga datang kepada Nabi menyatakan, saya saudara sesepuhan engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan tetapi Rasulullah mengetes, bagaimana kamu tahu kalau bagaimana kamu bisa membuktikan bahwasanya kamu ini saudara sesepuhan dari saya? Apa kata Saimah? Saya punya bekas gigitanmu, kata saya ini. Dahulu zaman kecil mungkin bercanda, pundaknya digigit oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah langsung mengetahui bahwa Saimah ini benar saudara sepersusuan. Ya, saudara sepersusuan itu hubungannya seperti saudara kandung, tidak boleh dinikahi. Makanya panjenengan kami Bu ya, kalau ada yang laki dan perempuan kok sampai menyusui bersama, itu nanti akan di dalam syariat agama Allah itu akan menjadi saudara sepersusuan yang tidak boleh dinikahi. Ya, itu. Itu. Lalu juga di pembagian hanimah ini ada orang yang namanya Surakah. Ada yang masih ingat Surakah? Ketika Nabi beserta Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah, ada orang yang mengejar-ngejar. Ya, setelah dekat kudanya terperosok. Ya, diperosokkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Ya, ditolong oleh malaikat Jibril. Sehingga Surakah sudah dekat sebenarnya dengan Nabi dan Abu Bakar, akan tapi terperosok ontanya. Sehingga Surakah ini pada akhirnya mengetahui bahwa Nabi tidak mungkin untuk dikejar, sehingga pada waktu itu Surakah itu meminta jaminan kepada Nabi agar mendapatkan keamanan, lalu ditulis oleh Abu Bakar. Ya, zaman dahulu mungkin tulisannya menggunakan pelepah kayu atau tulang dan sebagainya, sehingga ditulis oleh Abu Bakar bahwa Surakah ini mendapatkan jaminan keamanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat Perang Hunain ini Surakah menjadi tawanan, ya. Semuanya terjadi sedemikian rupa, ya. Ya, kehidupan ini kadang di atas, kadang di bawah. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Ya, kita harus mengambil hikmahnya. Dan Surakah menghadap Rasulullah, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya dahulu seperti ini. Ini tandanya saya mendapatkan jaminan keamanan dari Anda. Akhirnya apa? Surakah juga dibebaskan. Itu. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah setibanya di Ji'rana, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung membagi harta rampasan kepada para sahabat yang ikut dalam perang Hunain, kecuali perak yang jumlahnya tidak terlalu banyak, ya. Kenapa? Karena beliau sebenarnya menunggu orang-orang yang di benteng Taif ini keluar menyerah sebenarnya, ya, sambil nunggu. Ya, karena kalau sudah dibagikan sudah menjadi milik kaum muslimin. Ya, kalau mereka menyerah, hartanya ini akan dikembalikan sebenarnya oleh Rasulullah semuanya. Anak, istri, hartanya semuanya dikembalikan asal mereka mau masuk Islam. Itu menyatakan keislamaannya, tidak memerangi Rasulullah, akan tapi ditunggu sedina amblang langasing teka, rong dina amblang langasing teka. Itu akhirnya karena tidak datang ini suka Hawazin, Rasulullah mengharapkan mereka menyerah. Ya, akhirnya apa? Dibagi semuanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat pembagian ini ceritanya panjang dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Rasulullah membagi? Yang pertama-tama dilaksanakan oleh Rasulullah adalah memberikan harta kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kenapa demikian? Untuk apa? Untuk membujuk hati mereka. Di antara 8 asnaf, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang yang baru masuk Islam ini. Ya, mereka dipikat hatinya agar supaya teguh di dalam Islam. Jadi makanya berhak mendapatkan zakat. Itu.
Orang yang baru masuk Islam itu berhak mendapatkan zakat. Dan Rasulullah melakukan itu semuanya dalam perang Hunain. Yang pertama yang diberikan adalah Abu Sofyan. Ya, Abu Sofyan, ya tahu, memimpin kaum Quraisy yang nembe mlebu Islam. Apa yang diberikan oleh Rasulullah? Beliau diberikan kurang lebih 100 uqiyah emas dan perak. Ya. 100 uqiyah sekitar 10 kiloan. Satu uqiyahnya. Dan 100 ekor onta. Dan juga dengan harta yang lain. 100 ekor onta. Ngerasa ontanya dihargani 100 juta ya akeh. Ya 100 juta ping 100 berarti 10 miliar. Oh, 1 miliar ping urip nyong ya tekan orang tong-tong. 1 miliar bukan yang apa nggih? Itu. Abu Sofyan yang pertama. Ya. Ini sudah diberikan Abu Sofyan usul kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Rasulullah, mbok anak saya diberikan punya anak 2, Muawiyah dan Yazid. Ya namanya juga orang masih gila harta nggih. Ya, Abu Sofyan ini pemimpin Quraisy baru masuk Islam, ya kita maklumilah. Sudah diberi banyak usul. Ki anaknya nyong dua anak loro gampangane, satu Muawiyah, satu namanya Yazid. Ki Muawiyah ya Rasulullah diwehi. Gampangane gitu kalau kita orang Cikadu. Ya Rasulullah memberikan sama dengan yang diberikan untuk ayahnya, diberikan 100 uqiyah emas dan perak, 100 ekor onta dan seterusnya. Muawiyah sudah diberi, siapa lagi? Tinggal anaknya yang kedua, itu Yazid juga. Begitu juga para pemimpin suku-sukunya yang baru masuk Islam, semuanya diberi 100. Tadi kan ada 24.000 nih, ontanya ada 24.000, masing-masing orang diberi 100, sehingga terkenal dengan sebutan 100 pada waktu, serba 100 oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan ada seorang badui ini, dia ikut perang Hunain. Ya Rasulullah, saya minta 1 ekor domba. Tadi dombanya ada berapa? 40.000. Berdosa ada 40.000. Ini orang Arab Badui minta 1 saja. Apa kata Rasulullah? Dombanya kan berkumpul di padang. Itu masing-masing kelompok. Kamu lihat itu sekumpulan domba yang ada di sana? Ya, dia minta 1. Kata Rasulullah, itu lihat, semuanya milikmu. Sekumpulan kalau domba kan biasanya ada kumpulan-kumpulannya, walau banyak itu biasanya melu pemimpinnya gitu. Dan benar-benar diberikan oleh Rasulullah, minta 1 tapi diberikan oleh Rasulullah sekumpulan domba yang mungkin jumlahnya bisa sampai 40-50. Ya. Orang Badui ini heran, ya Rasulullah, mbok aja guyon cara wong Cikadune. Siapa yang guyon? Ambil. Itu belum percaya, sehingga orang Badui ini mengambil kambingnya lalu dituntun. Kalau kambingnya ting 1 berarti melu kabeh mbok. Nggih, menganggap bahwasanya ini hanya guyonan, dites. Dia berjalan mau pulang ke rumahnya, Arab direbut maning apa ora. Ternyata dibiarkan oleh kaum muslimin. Tidak ada yang berani karena Rasulullah sudah mengatakan. Ya, karena dia orangnya dekat, langsung dibawa pulang ke sukune. Misalnya Jiranah ini Cikadu misalkan, sukunya berada di Pangawaren. Dia pulang ke rumah, ya, membawa sekitar 50 ekor kambing. Geger nang kampungnya. Ini ada apa? Ini saya baru masuk Islam, ya. Ini diberi oleh Rasul 50 ekor wedus domba. Sehingga apa? Orang sana bondong-bondong sahadat bareng Rasulullah karo njaluk wedus. Ini kejadian yang terjadi pada perang Hunain. Ini mah berhubungan seorang Arab Badui. Ini ya mungkin wallahu a'lam itu apakah Islamnya istiqomah sampai akhir ayatnya, wallahu a'lam. Akan tapi mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu diberikan oleh Rasulullah 50 ekor kambing. Ini yang terjadi. Dan hal ini
Ternyata Rasulullah ketika sudah membagi-bagi, semuanya diberi kecuali orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu siapa? Penduduk Madinah. Nggak ada yang diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sehingga orang Madinah ini gerundel. Ya dalam hatinya mereka kira Rasulullah kelalen karo nyongge. Begitu wis balik maring Mekah, wis balik maring sedulure, wis ora kemutan gemenyong sing nulungi. Gerundang. Sehingga akhirnya terdengar oleh Rasulullah gerundelannya orang Ansor. Sehingga lalu beliau mengumpulkan orang Ansor semuanya. Sedikit lagi nggih. Ini sampai pengumpulan orang Ansor. Ini ada kejadian yang bisa kita ambil sangat banyak pelajarannya. Ya, yang diberi oleh Rasulullah adalah orang-orang yang masih baru-baru memeluk agama Islam. Sementara orang Ansor, orang Muhajirin yang pertama-tama, mereka tidak butuh, ya, harta yang banyak ini tidak butuh. Orang Ansor ini gerundang-gerundang, hanya mereka gerundel, ya. Kira Rasulullah kelalen karo nyong apa ya, gitu, nang sing keton sing kaetok. Nyawar ada apa-apa itu, sehingga Rasulullah mengumpulkan orang Ansor lalu bersabda seperti ini sabdanya, ya ma'asar al-ansar ma hadisu balaghani ankum, ya, wahai orang-orang Ansor, apa yang kau bicarakan, pembicaraan apa yang tentang aku yang terhadap yang sampai kepadaku dari kalian. Fasakatu, ya mereka semua orang Ansor diam. Ya ketika diseru oleh Rasulullah, tahu mereka gerundeli lah gampangannya gitu, ngerasani Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu, sehingga Rasul mengumpulkan orang Ansor. Wahai orang Ansor, kau ngomong apa tentang saya? Ya orang Ansor diam semuanya, diam seribu bahasa. Faqal, ya ma'syaral Ansor, wahai orang Ansor, ama tardawna ayyadhaban nasu bid dunya wa tadhabuna bi Muhammad. Sabda Rasulullah, apakah kalian hai orang Ansor tidak ridho manusia semuanya pergi dengan harta benda dunia, sementara kamu kembali ke Madinah nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takhuzunahu ila buyutikum, ya, membawa pulang Nabi Muhammad ke dalam rumah-rumah kalian. Ini perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka serempak menjawab, bala benar ya Rasulullah, radina, kami ridho dengan apa yang kau lakukan. Silakan harta itu dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara Rasulullah pulang ke Madinah berserta orang Ansor. Lalu Rasul bersabda lagi, faqal law salakan nasu wadiyan wa salakat al ansaru syi'ban la akhadtu syi'bal ansar. Ya, apakah artinya? Seandainya manusia menempuh suatu lembah, sementara kaum Ansor menempuh Syib itu jalan di antara pegunungan, ya. Ketika orang-orang menempuh jalan besar misalnya, lalu orang Ansor menempuh jalan terobosan. Apa kata Rasulullah? Maka saya pasti akan mengikuti jalan yang ditempuh kaum Ansor. Ini. Lalu Rasulullah pada akhirnya menjelaskan alasannya kenapa dia memberikan harta kepada orang-orang yang baru Islam. Saya memberikan harta ini untuk menarik hati mereka agar mereka semakin teguh dengan Islam. Sementara kalian orang Ansor, kalian imannya sudah kuat, kalian imannya sudah teguh. Tidak perlu saya memberikan banyak-banyak, panjenengan orang Ansor pasti sudah teguh, tidak akan murtad dari agama Islam. Sementara orang-orang ini baru masuk Islam, mereka masih butuh untuk dipujuk. Ini kira-kira seperti itu. Pembicaraan panjang lebarnya kira-kira seperti itu. Ketika mendengar sabda Rasulullah, kaum Ansor semuanya tertunduk dan menangis.
ya, merasa menyesal sudah menduga bahwa Rasulullah sudah berlaku tidak betul dalam pembagian ghanimah. Padahal yang diketahui Rasulullah seperti itu. Jemaah rahimakumullah, inilah ya di antara pelajaran-pelajaran terkait perang Hunain ini. Sangat banyak kisah-kisah yang bisa kita ambil intisarinya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dulu. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.